Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. PT Pos Indonesia melalui anak usahanya Pos Properti berbenah untuk menampilkan wajah baru gedung Pos Indonesia Alun-Alun Malang. Salah satu cara untuk menampilkan wajah baru tersebut dengan menghadirkan Point Market sebagai aktivasi ekonomi kreatif yang berada di areal gedung Pos Indonesia. Point Market ini sebenarnya kegiatan yang memang dilakukan perdana di Kota Malang ya. Point Market tadi itu adalah Pos Indonesia Market yang memang kita buat khusus untuk melakukan aktivasi dari gedung-gedung Pos Indonesia. Kenapa kita sebut aktivasi? Karena Pos Properti Indonesia itu selaku anak perusahaan itu mempunyai tugas untuk memberitahu khalayak umum bahwa Pos Properti itu Pos Indonesia masih eksis gitu. Sesuai dengan tugas dari holding itu sendiri Pos Indonesia, bahwa Pos Indonesia sedang bertransformasi digital, kami pun sebagai anak perusahaannya mempunyai tugas untuk bertransformasi propertinya. Nah, makanya dari aset-aset Pos Indonesia kita lakukan optimalisasi dan pengembangan untuk mengikuti perubahan zaman. Nah, salah satunya dengan melakukan perubahan renovasi bangunan supaya tidak terlihat kumuh. Nah, dengan cara apa? Nah, kita akan membuat area-area komersial gitu. Jadi untuk selain hanya pelayanan pos, tapi ada area komersial yang akan menjadi kedepannya menjadi meeting point. Meeting point semua khalayak masyarakat umum yang ingin berinteraksi, berkreasi, berinteraksi dengan sesama rekan kerja, bisnis, dan dengan cara menciptakan area-area komersial di area Pos Indonesia itu sendiri. Nah, untuk Point Market ini sendiri kita lakukan di 8 hari ya, dari tanggal 17 April sampai 24 April. Nah, itu rangkaian kegiatannya kita mulai dengan pembagian bantuan sembako untuk panti asuhan. Nah, karena di masa Ramadan ini sebenarnya hal sosial itu sangat dibutuhkan untuk para yatim piatu, terus pondok pesantren itu sangat dibutuhkan, sehingga kita rangkaian pertama adalah itu. Percepatan layanan vaksinasi booster tidak hanya dilakukan pada fasilitas kesehatan yang berada dalam naungan Dinas Kesehatan seperti Puskesmas, namun juga melibatkan sarana kesehatan lainnya seperti milik kepolisian. Salah satunya dilakukan oleh Klinik Kesehatan Polres Malang Kota yang melayani vaksinasi booster. Menurut Dokter Klinik Wisnu Syahputra, layanan vaksinasi booster di klinik kepolisian ini dibuka setiap hari dengan kuota sesuai dengan ketersediaan vaksin yang dikirim oleh Dinas Kesehatan. Kalau untuk jadwal vaksinnya, kita di sini melakukan jadwal setiap hari, tapi kembali lagi tergantung ketersediaan dosisnya. Kalau misalnya memang dosisnya ada, kita akan langsung buka jadwal. Biasanya akan kita share ke Instagramnya klinik seperti itu. Nanti di sana pasien-pasien yang mau booster, masyarakat yang mau booster bisa langsung mengisi link tersebut. Nanti di situ kan sudah ada pilihannya, ini vaksin yang pertama, yang kedua, atau yang booster seperti itu. Kemudian untuk jenis vaksinnya juga nanti bisa diisi. Misalnya ini mau vaksin yang kedua, diisi jenis vaksin yang pertama apa seperti itu, atau kalau misalnya mau booster vaksin yang satu dan kedua apa seperti itu. Jadi kalau untuk jadwalnya ya memang setiap hari biasanya kalau ada dosisnya, kalau ada ketersediaan dosisnya seperti itu. Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Camat Pronojiwo mengaku terkesan dengan kiprah mahasiswa UB dalam program MBKM Semeru UB gelombang pertama.
Kehadiran para mahasiswa ini menurut Camat Pronojiwo, Hindam Adri mengaku sangat terbantu dalam berbagai kegiatan penanganan bencana, mulai dari penataan, penanganan dapur umum, kegiatan pendidikan, edukasi mitigasi bencana, hingga kegiatan ekonomi. Mahasiswa MBKM Semeru ini di tahap gelombang pertama ini sangat luar biasa. Saya sangat apresiasi sekali atas kehadiran mereka. Banyak hal yang sudah kita lakukan, sudah ada sinergi dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa dengan mahasiswa MBKM. Harapan saya ke depan semakin variasi dan semakin kreatif lagi MBKM ini dalam melakukan intervensi di Kecamatan Pronojiwo. Sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan untuk apa atau dampak yang sudah diberikan oleh mahasiswa ini kepada Pronojiwo, Bapak? Banyak hal yang ada mereka lakukan di Kecamatan kami. Mulai dari jasa beliau, mereka juga dibantu pemerintah Kecamatan Desa untuk dibantu terkait dengan alat untuk pengolahan sampah. Di satu sisi terkait dengan kebijakan erupsi, teman-teman dari MBKM juga membantu kami mulai dari update data sampai dengan distribusi logistik untuk para masyarakat desa Sukir Tulang yang terdampak erupsi. Dan masih banyak lagi yang sebenarnya bisa dilakukan dan telah dilakukan oleh MBKM gelombang 1. Mahasiswa MBKM Semeru UB dari klaster School and Town Watching membekali warga dengan buku saku mitigasi bencana. Hal tersebut disampaikan Alvira, seorang mahasiswa MBKM Semeru UB gelombang 1, bahwa timnya telah menyelesaikan saku yang diberikan kepada warga berisi panduan mitigasi bencana. Dari Cluster Town and School Watching for Hazard Mitigation telah memberikan sebuah output berupa buku saku, di mana buku saku tersebut disusun oleh mahasiswa-mahasiswa yang terlibat di Town and School Watching for Hazard Mitigation di MBKM gelombang 1 ini, di mana buku tersebut berisi dari yang pertama hasil dari school watching itu sendiri, karena pada dasarnya school watching itu didasari dari observasi sekolah. Kita melihatnya sekolah untuk melihat bagaimana potensi kecelakaan dan juga bencana yang ada dari sekolah tersebut. Dan nantinya dari hasil observasi tersebut dibuatlah sebuah dana sekolah tersebut. Dan kita juga memetakan bagaimana jalur evakuasi yang efisien dari sekolah tersebut. Buku saku tersebut juga dilengkapi dengan tata cara mitigasi yang benar, baik pra bencana, pada saat bencana maupun pasca bencana. Buku saku tersebut dirampungkan oleh mahasiswa MBKM gelombang 1 Semeru dalam waktu 2 minggu saja, di mana prosesnya cukup sulit, namun tetap dibantu dengan teman-teman yang lainnya sehingga buku tersebut dapat dirampungkan dengan baik dan benar. Sivitas Akademika UB patut berbangga, lembaga pemeringkatan perguruan tinggi QS World University Rankings atau WUR merilis 4 bidang ilmu UB naik peringkat berdasarkan kelompok bidang ilmu atau by subject. Tetapi yang menjadi yang mungkin ada disebutkan ya di jadi targetnya Dikti dan juga disebutkan di IKU itu ya QS ya. Yang pertama QS World Ranking itu yang tadi disebutkan. Kalau UB ditargetkan di 2024 itu kita harus kembali ke ranking 800 atau 700. Ya, kemudian kalau yang di mengenai QS World Ranking by Subject itu kalau kita lihat di IKU-nya Dikti itu kalau tidak salah yang nomor 3 itu jumlah aktivitas atau kerjasama yang di IKU 6 ya kalau salah ya, itu yang kerjasama yang dilakukan oleh Prodi bersama dengan perguruan tinggi yang mempunyai ranking 100 by subject. Ya, jadi data by subject pun juga disebutkan ya, QS by subject disebutkan di dalam IKU-nya Dikti, ya QS 100 by subject. Nah, contoh by subject itu ya yang kemarin dikabarkan ya berita kita, berita tentang UB atau capaian UB berkaitan dengan ada 3 narrow subject yang kita masuk ranking ditambah 1 subject yang satu broad subject yang kita masuk ranking.
Pemirsa, industri makanan dan minuman merupakan salah satu industri dengan perputaran yang cepat dari berbagai sisinya. Hal ini menjadikan industri ini harus adaptif terhadap berbagai perubahan perilaku konsumen termasuk dalam sistem antrian. Lamanya waktu mengantri ketika memesan makanan menjadi inspirasi bagi sekelompok mahasiswa VIA untuk mendesain Inoki, sebuah sistem antrian virtual pada pemesanan makanan dan minuman. Jadi kemarin kita mengikuti kompetisi paper internasional, tingkatannya internasional diselenggarakan oleh IYSA atau Indonesian Young Scientist Association. Nama lombanya itu IYBC, Indonesian International Youth Business Competition 2022. Kemudian lomba ini adalah paper bisnis internasional tingkat ada beberapa tingkatan dari tingkat secondary, terus ada high school dan juga universitas. Jadi kita ikut yang universitas. Kebetulan waktu itu terdata yang mengikuti itu dari 12 negara, termasuk beberapa negara di ASEAN dan Timur Tengah, dan juga ada yang dari Puerto Rico, Meksiko. Kami sekelompok mencoba untuk menjawab dari keluhan di masyarakat pertama. Karena kita biasanya kan kalau antri dalam restoran atau kafe itu kan biasanya harus mengantri secara fisik gitu. Jadi antrian panjang lalu capek, apalagi banyak semua kalangan dari semua umur. Jadi kelompok kami mencoba membuat inovasi ini, jadi antrian ini bisa melalui scan saja lewat QR code, lalu di dalamnya juga bisa bermain gitu dengan teknologi yang sekarang sedang berkembang, yaitu virtual reality gitu, Pak. Universitas Brawijaya terus berupaya untuk meningkatkan reputasi, salah satunya melakukan pemeringkatan baik skala nasional maupun internasional. Berhasil meraih peningkatan pada QS World University Rankings by Subject untuk 4 bidang keilmuannya, mendorong UB untuk meningkatkan berbagai aspek indikator penilaian, diantaranya terus menambah jumlah sitasi penelitian dan kerjasama riset internasional. Nah, untuk GS World University Ranking sendiri, di sana ada berbagai macam indikator, ya. Indikatornya tidak banyak sih sebenarnya, hanya 5, yaitu ada academic reputation yang pertama, yang kedua employer reputation. Academic reputation ini punya bobot 40%, ya, sementara employer reputation ini punya bobot 10%. Dua-duanya diambil dari survei. Nah, oke. Kemudian yang berikutnya ada citation per faculty, jadi jumlah citasi per dosen. Kemudian ada faculty to student ratio, jadi jumlah rasio dosen terhadap mahasiswa. Kemudian juga ada international faculty ratio dan international student ratio. Nah, tadi yang faculty student ratio dan citation per faculty itu bobotnya masing-masing 20%. Ya, sementara kalau international faculty ratio dan international student ratio itu bobotnya masing-masing adalah 5% untuk GS World University Ranking. Nah, indikator yang sama digunakan pula untuk GS Regional Ranking, tetapi bobotnya berbeda. Nah, di GS Regional Ranking nanti ketambahan juga persentase dosen yang S3, ya, persentase dosen yang bergelar S3 itu juga harus disampaikan juga. Nah, sekarang untuk GS World University Ranking by Subject secara garis besar indikatornya sama, tetapi ada beberapa penekanan gitu ya. Nah, kalau di dalam GS World by Subject indikatornya tetap ada academic reputation, kemudian ada employer reputation, ada citasi, lalu H-index. Ya, citasi tadi bukan citation per fakulti ya, tapi lebih ke jumlah citasi di masing-masing subjek tersebut. Kemudian juga H-index tertinggi di masing-masing subjek tersebut. Lalu khusus untuk yang broad subject area, ya, seperti yang dicapai di bidang social science and humaniora,
Social Science and Management itu ada IRN namanya International Relation Network ya, International Relationship Network. Nah di situ ada termasuk menjadi indikator juga. IRN itu dihitung dari berapa jumlah negara yang melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi pada bidang tersebut ya, yang bisa diambil dari database publikasi seperti Scopus ataupun Simago ataupun Elsevier. Nah, sementara untuk bobot di masing-masing indikator itu bisa berbeda-beda ya di setiap bidang. Representatif program Europa Master dari Polandia, Ena Tomzak, membagikan pengalaman dan tipsnya dalam meraih gelar master di 3 negara, yaitu Polandia, Jerman, dan Prancis pada acara Study in Germany hari ini kepada mahasiswa dan dosen Universitas Brawijaya. Gelar Master Trinasional pada studi Eropa tersebut ia dapatkan di University of Opole, Johannes Gutenberg University Mainz, dan University of Burgundy. Pada acara tersebut, ia memberikan tips terkait beasiswa program studi yang akan diikuti serta berbagai persyaratan bahasa bagi yang berminat untuk ikut program Europa Master. As you can see, the first semester is in English, and we study mostly about integration, culture, this Central and Eastern Europe perspective, and it's in English. But we also study meanwhile French and German, so we always study also this two other languages. And the second semester is already in Mainz, and this semester focuses really on European politics, really on political science, like political science and subjects are like the main one. And those subjects are in English and in German, so we can choose. If someone, for example, is fluent in German, he can also choose to study in German, but I was studying in English. Challenging part for students was to study in French, so this is why they also require students to know at least this basic French, because during this first semester in Opole, second semester in Mainz, and to improve French, but when you, for example, start studying this master, you have to have at least because not only this university in Poland has to accept you, but also the university in Germany and in France. So everyone is selecting you and checking your application if you are a good student to study this master or not. So that's kind of tricky part, let's say. And of course scholarships. Scholarships are everywhere, I always say. So we also got the scholarship from Erasmus exchange program, but also from this French-German collaboration. Community and like that, so that's what is important. So there are more details, but I don't know if you are interested in this master, but maybe some of you, maybe your friends, I would really recommend, because this is really unique, still very, very unique in this world. And of course, we also have this Europa Master Association. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amira Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.